Berfokus pada solusi, bukan masalah. Untuk setiap rintangan yang kamu hadapi, ada solusinya yang mungkin lebih baik daripada yang kamu harapkan. Kutipan dari Tony Robbins, penulis Unlimited Power. Menemukan solusi dari masalah yang kita hadapi bukan berarti kita menemukan satu jawaban pasti atas masalah itu. Solusi hanyalah upaya untuk mengatasi hambatan, dan setiap masalah bisa memiliki berbagai solusi yang berbeda-beda. Solusi yang cocok bagi satu orang belum tentu cocok bagi yang lain. Misalnya, seseorang mungkin menambah penghasilan dengan kerja tambahan. Tapi, jika ia harus merawat anggota keluarga yang sakit, solusi itu tidak praktis. Kondisi setiap orang berbeda, begitu juga cara berpikir mereka. Pola pikir bisa menjadi penghalang terbesar dalam mencari solusi. Orang yang kecanduan judi, misalnya, bisa berpikir bahwa jalan keluar terbaik adalah berjudi lebih banyak. Ini karena pikirannya sudah terjebak dalam lingkaran yang salah. Menemukan solusi yang efektif bukanlah hal yang mudah. Kita perlu memahami situasi secara mendalam, melihat dari berbagai sudut pandang, mencoba menggali akar permasalahan. Dan untuk itu, berpikir logis dan kritis sangat dibutuhkan. Kita tidak hanya ingin menghilangkan gejala, tapi menyembuhkan akar masalahnya. Berpikir positif juga berperan penting. Pola pikir yang optimis membuka mata pada peluang di balik tantangan. Pengembangan diri yang fokus pada berpikir logis, positif, dan kritis sangat penting dalam perjalanan menemukan solusi. Jangan fokus pada masalahnya, fokuslah pada solusinya. Masalah adalah peluang untuk menjadi lebih baik, kata Brian Tracy, motivator dan penulis buku pengembangan diri. Lalu, bagaimana langkah-langkah mengatasi masalah dengan bijak? Pertama, jabarkan masalah dalam bentuk tulisan. Tulislah dengan jujur, detail, dan spesifik. Dengan menuliskannya, kamu bisa melihat masalah secara objektif. Contohnya, saya harus membayar cicilan motor dengan rutin, namun uang saya tidak cukup untuk bulan ini. Atau, saya menyukai pekerjaan ini, tapi rekan kerja saya selalu mencari kesalahan saya. Dengan menulis seperti ini, kita akan lebih mudah menemukan jalan keluarnya. Kedua, tulis semua solusi yang terlintas di pikiran. Tanpa menyaring, tanpa menilai dulu. Tulislah minimal 15 ide solusi. Brainstorming ini membuka pintu untuk ide-ide yang sebelumnya tak terpikirkan. Contohnya, untuk masalah cicilan, mencari kerja tambahan, meminjam dari keluarga, menjual barang, atau mengatur ulang pengeluaran. Untuk konflik di tempat kerja, bicara langsung, menghindari, melapor ke HRD, atau menceritakan ke teman dekat. Langkah ketiga, pilih solusi yang paling memungkinkan. Saring daftar solusi, tanyakan pada diri sendiri, mana yang paling realistis, mana yang paling bisa segera dilakukan. Untuk masalah cicilan, mungkin yang masuk akal adalah mengatur ulang pengeluaran atau meminjam dari bank dengan syarat yang ringan. Langkah keempat, laksanakan solusi itu. Jangan tunda, jangan menunggu mood, mulai dengan langkah kecil. Dan yang terpenting, konsisten. Solusi tanpa tindakan hanya akan menjadi wacana. Langkah kelima, periksa efektivitasnya. Evaluasi. Apakah solusi itu bekerja? Apakah justru menimbulkan masalah baru? Jika ya, jangan ragu untuk mencoba solusi lain dari daftar yang sudah kamu buat. Misalnya, jika menghindari rekan kerja membuatmu tampak tidak profesional, kamu bisa mencoba pendekatan yang berbeda. Atau jika meminjam uang hanya menjadi solusi sementara, kamu bisa mencari jalan meningkatkan penghasilan secara lebih stabil. Menemukan solusi adalah proses, bukan hasil instan, tapi dengan sistem yang jelas dan kesabaran, kamu bisa mengubah tantangan menjadi kemenangan. Ingat, berfokus pada solusi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Dengan tekad, kesabaran, dan kreativitas, kamu bisa mengatasi rintangan dan mencapai tujuanmu. Transformasi dari hambatan ke pencarian solusi adalah perjalanan penting dalam hidup. Hambatan itu wajar, tapi bagaimana kita menyikapinya adalah pilihan.
Kisah Shirley Ann Jackson memberi kita pelajaran besar. Seorang ilmuwan dan insinyur yang lahir di tengah diskriminasi rasial di Amerika. Ia tidak membiarkan batasan sosial menghentikan mimpinya. Ia menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang meraih PhD di bidang fisika nuklir dari MIT. Namun perjuangannya tidak berhenti di sana. Di Bell Laboratories, ia meneliti teknologi yang menjadi dasar telepon portabel dan fiber optik. Meski harus berjuang lebih keras dari rekan-rekannya, ia terus melangkah. Pada 1995, ia menjadi wanita Afrika Amerika pertama yang memimpin Nuclear Regulatory Commission. Di sana, ia membuat perubahan besar dalam kebijakan energi nuklir. Kemudian, sebagai presiden Rensselaer Polytechnic Institute, ia memimpin transformasi besar dalam dunia pendidikan dan inovasi. Apa yang bisa kita pelajari? Setiap hambatan bisa menjadi batu loncatan. Kuncinya ada di pola pikir dan keberanian untuk mencari solusi. Shirley Ann Jackson menunjukkan bahwa inovasi lahir dari ketekunan dan bahwa jalan menuju pencapaian besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil mencari jalan keluar. Jadi saat kamu menghadapi masalah, tanyakan pada dirimu sendiri, apa solusi yang bisa aku coba hari ini? Fokuslah pada solusi, bukan pada masalahnya. Dan kamu akan menemukan bahwa rintangan yang dulu terasa berat, kini jadi pintu menuju pertumbuhan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan inspirasi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.